kejadian di mana kita masuk ke dimensi yang nggak sebenarnya, gitu. Jadi cerita ini berawal itu dari yang dibilang itu benar-benar angker di situ. Nah, kita sampai di situ, kita sebenarnya briefing dengan nggak ada jawaban, tapi air tuh masih mengalir, Bang. Bung, udah belum? Gitu. Saya dorong, ternyata nggak dikunci, dan itu nggak ada siapa-siapa, Bang. Itu nggak ada siapa-siapa. Kayak sosok itu kayak semacam apa ya? Semacam pocong, Bang. Dan itu tingginya lebih dari pohon itu, Bang. Si hantu Mumun. Dan sosoknya itu persis apa yang saya lihat di tahun 2006. Buat kamu yang suka camping, hiking, atau mungkin bermalam di suatu tempat yang memang sepi ya, atau bahkan di pegunungan, saya rasa kayaknya kalau misalkan ngomongin soal makhluk astral atau makhluk halus yang hadir di bumi perkemahan misalkan, sudah menjadi cerita umum, bukan rahasia lagi. Dan bahkan sudah banyak yang membuat kisah ini menjadi film di layar sinema Indonesia. Nah, salah satunya yang mungkin sudah melalui pengalaman ini adalah Angga. Kalau kamu rumahnya di Cibubur atau anak Jakarta Timur, pasti udah paham lah dengan Bu Peta ya. Oke, sudah ada Angga di sini guys. Tepuk tangan buat Angga boleh? Oke. Nggak cuman film tentang bumi perkemahan yang horor, bahkan kalau kamu familiar dengan film atau sinetron Pocong Mumun, Pocong Mumun sekarang juga sudah dibuatkan film yang memerankan adalah Acha Septriasa bahkan ya. Nah ini sekarang Mas Angga ini akan menceritakan tentang urban legend yang disebut dengan hantu Mumun. Nah kita sekarang dengerin dulu yuk, Mas Angga. Angga anak kemah atau gimana sebenarnya? Anak kemah banget? Enggak sih sebenarnya. Kayak jadi dulu waktu sekolah itu saya aktif di OSIS. Jadi setiap sekolah kan mempunyai sebelum masuk sekolah itu ada MOPS, setiap pelajaran baru. Nah, MOS itu kita selalu mengadakan camp di daerah Cibubur atau di Buperta itu. Yeah. Nah, disitulah yang kita alamin gitu. Cerita apa sih di situ tuh? Karena banyak hantu di situ ya? Sebenarnya bukan berarti banyak hantu, tapi ini perjalanan yang kiranya itu kayak kita itu mengalami kejadian di mana kita masuk ke dimensi yang nggak sebenarnya. Gitu. Jadi cerita ini berawal itu dari saya waktu dulu kan jadi panitia MOPS di sekolah. Waktu itu kita nyari di daerah Cibubur. Karena emang kalau MOPS di sekolah saya itu kurang lebih seminggu, Bang. Seminggu dan sisa kurang lebih 4 atau 5 hari di sekolah atau 4 hari deh kalau nggak salah. Nah sisanya itu baru di luar. Nah, sisanya di luar itu kita ngambil di daerah Cibubur, di Buperta, campnya. Nah, itu murid juga lumayan banyak waktu itu kan. Nah, sebelum kita camp di sana, saya sebagai panitia kan pasti otomatis cross-check dulu nih, survei lah gitu kan di daerah sana. Nah, kebetulan pada saat itu full. Untuk tanggal yang kita buat itu full. Mungkin ada beberapa camp yang di situ masih bisa terbuka, masih bisa digunakan gitu. Dan kebetulan kita dapat di paling ujung, Bang. Campnya itu kalau nggak salah paling ujung, dan itu dekat dengan namanya itu salah satu MCK yang lumayan legendaris juga, yaitu MCK 13. Nah, MCK 13 ini cukup terkenal, yang dibilang itu benar-benar angker di situ. Nah, kita sampai di situ, kita sebenarnya briefing dengan panitia lainnya kan. Ini gimana, apa mau dipindahkan ke area lain atau gimana ya? Karena emang kita dapetnya udah di situ, Bang. Dapat di situ udah oke. Emang perasaan saya pada saat itu nggak enak. Bener-bener nggak enak gitu. Emang ya karena mungkin ada MCK 13 itu. Nah, setelah itu kita oke lah. Akhirnya kita fix, kita di situ, dan selesai acara di sekolah itu MOPS selesai, barulah kita ngadain camp selanjutnya di Buperta itu. Saat berangkat itu ya nggak ada masalah apa-apa sih, aman-aman aja tuh. Perjalanan aman-aman aja sampai sana.
Dan waktu itu kita sampai di sana itu sekitar pukul 9 atau 10 kalau nggak salah, 10 pagi. Kita berangkat dari pagi waktu itu. Nah, setelah itu seperti biasa. Semua kita jalanin, ada games dan segala macam. Sampai siang, sore itu aman-aman aja Bang. Aman. Dan setelah sore, kita akhirnya kembali ke camp masing-masing untuk mempersiapkan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah itu, kita akan mengadakan acara malam. Kayak seperti api unggun, kayak apa ya, kayak ya hiburan malam lah buat anak-anak itu kan. Nah, sesudah sholat maghrib ini, kita kembali ke tenda masing-masing karena tendanya itu banyak Bang. Jadi ada tenda perempuan juga ada, tendanya tenda yang panjang gitu, bukan tenda yang perorangan ya. Nah, setelah maghrib selesai, mereka masing-masing masuk ke tenda. Nah, di saat masuk ke tenda itu, ya saya sebagai panitia tuh kalau nggak salah lagi itu ngumpul di pendopo, kalau nggak salah di situ ada pendopo. Ngumpul di pendopo dengan panitia yang lain, tiba-tiba itu saya ngedenger ada teriakan. Teriakan itu teriakan suara perempuan. Ya kayak teriak begitu, teriak histeris. Kita cari itu posisinya di mana dan ternyata ada di tenda perempuan. Itu satu orang tuh perempuan. Dan ternyata di situ pun sudah ditanganin sama guru agama dan yang lain tuh, dipegangin tuh. Nah, waktu itu didoain segala macem lah gitu. Kesurupan itu dia. Di situ ada kata-kata yang saya dengar itu, kalau nggak salah saya ingat saya itu dia bilang tinggalkan tempat ini. Tinggalkan tempat ini. Itu yang saya dengar. Saya nggak tahu tuh waktu itu gimana, diobatin, ya mungkin dibaca-bacakan sama guru agama dan lain-lain. Di situ juga ada orang bupertanya Bang. Jadi dia itu sempat dikontak juga, datang ke situ juga, dipegangin, ya nggak tahu saya waktu itu baca apa atau gimana. Intinya kayaknya sih didoain waktu itu. Pelan-pelan tiba-tiba reda lah. Dia reda pelan-pelan, nggak kesurupan lagi. Dan kita udah mulai tenang, kita balik lagi. Dan ada lagi teriakan lagi. Di tenda itu juga, tapi dengan orang yang berbeda. Perempuan juga waktu itu. Kesurupan lagi. Tanganin lagi lah sama yang lain juga. Kita tanganin tuh. Dan kira-kira setelah nggak ada 10 menit deh. Nggak ada 10 menit dan semua histeris, perempuan ada kali kira-kira 10 lebih. Itu semua teriak semua Bang. Nyamber dong ya? Nyamber Bang. Itu semua teriak semua. Kita tuh kewalahan di situ. Kewalahan, pokoknya satu-satu lah gimana kewalahan. Sampai kita ada doa bareng dan segala macam. Sampai kurang lebih kira-kira setengah jam. Setengah jam itu udah mulai reda dan kita memutuskan untuk membatalkan acara di malam itu Bang. Setelah Isya. Itu harusnya jerit malam atau harusnya jerit malam. Waduh, makin ekstrim. Itu kita batalkan di situ. Dan kita ganti dengan anak-anak supaya masuk ke tenda masing-masing mempersiapkan besok paginya. Jadi acara malam kita hilangkan, kita lanjut ke acara besok pagi. Semua kembali ke tenda masing-masing dan pada saat itu saya tidur nggak di tenda Bang. Tapi karena di setiap camp itu pasti ada satu pendopo. Setiap camp ada pendopo, Nah, saya tidur di pendopo itu. Itu bareng dengan panitia yang lain sama salah satu beberapa lah guru di situ. Saya ingat. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol lama, kira-kira sampai jam 12 malam kalau nggak salah kita ngobrol, kita ngebahas yang masalah kesurupan dan segala macamnya. Ya mungkin ada sebagian teman juga ada yang ngebahas itu kayak seakan-akan menyindir gitu deh pokoknya. Mungkin ini gimana? Cari perhatian doang. Ya betul kayak cari perhatian gitu, ada sebagian teman kayak gitu. Ya namanya obrolan anak-anak lah ya. Nah setelah itu kita tidur nih, dan disinilah yang mulai kejadian aneh yang saya alamin Bang. Jadi begitu kita tidur, saya sekitar jam 1 malam itu saya dibangunin Bang. Dibangunin sama salah satu panitia juga, yaitu perempuan juga. Saya dibangunin. Dia itu minta nganterin beli kopi. Karena setiap ada event atau setiap ada acara di situ, pasti setiap
camp ada yang jual kopi deh di situ. Itu udah pasti ada di Buperta itu. Kopi dadakan itu pasti ada. Nah, saya tidur, dia minta nganter beli kopi nih. Minta anterin beli kopi yuk ke cari kopi katanya. Oke lah. Ya udah yuk, ya jalan. Sebenarnya nggak ada rasa curiga atau apa, nggak ada rasa curiga. Tapi setelah jalan beberapa langkah, saya nengok itu tenda-tenda yang ada di lapangan itu, yang camp itu nggak ada, Bang. Hah? Itu nggak ada, saya nggak ngeliat apa-apa di situ. Dan cuma lapangan luas gitu aja, kayak nggak ada camp sama sekali. Wah. Nah, di situ mungkin saya berpikir nih halusinasi, udah jalan ikutin aja dia. Dia jalan, posisi dia itu ada di depan saya. Jalan, dan ternyata dia nggak nyari kopi, tapi mengarahnya ke MCK 13. Gitu. Lah saya tanya lagi ya, sebut aja namanya, saya samarin si Bunga lah ya. Tapi nggak kenal sama si Bunga ini sebelumnya? Nggak Ya, kenal. Oh. Kita kenal, kita teman, kita satu panitia. Oke. Kenal si Bunga ini. Oke. Nah, makanya saya mau nganterin gitu kan. Nah, ternyata ke MCK nih. Nah, saya tanya, Bung, kok ke MCK? Bukannya nyari kopi? Iya, aku mau pipis dulu sebentar. Dia bilang gitu. Ya udah, saya tunggu di luar. Dia masuklah ke dalam nih. Dia masuk ke dalam, kedengeran tuh, Bang. Kayak ada suara air keran yang ngalir itu, kedengeran banget gitu. Wah, berarti dia udah ada dalam. Saya tunggu di luar. Itu sambil saya nunggu di luar tuh, saya sambil nengok-nengok nih. Ngebayangin kok beda sama yang tadi saya sebelum tidur. Jadi posisinya itu MCK itu emang ada di lapangan di camp saya itu cuma terhalang sama jalan biasa lah, itu jalan aspal kecil gitu. Nah, cuma itu, dan saya pun ngelihat di situ pendopo itu ada, tapi campnya itu nggak ada. Dan suasananya itu berbeda. Suasana berbeda, kayak tadinya pokoknya rapih lah. Ini kayak semacam apa ya? Kayak pohon-pohon itu lebih rindang, lebih lebat, lebih kayak hutan zaman dulu lah begitu. Tapi jalan itu ada. Tuh. Nah, saya masih dengerin si Bunga ada, saya teriakin, Bung, udah belum? Nggak ada jawaban. Saya mau nyamperin nggak enak karena dia itu kan perempuan. Nggak mungkin saya menyelonong ke dalam kan. Emang walaupun di dalam itu ada sekat-sekat, toilet itu ada sekat-sekat. Karena saya semakin penasaran, saya takut kenapa. Saya ke dalam lah, Bang, nekat. Saya nekat ke dalam, dan toilet yang nggak ada isinya tuh pasti pintunya kebuka. Dan ada satu ketutup nih. Nah, ini pasti si Bunga, saya bilang. Saya ketok-ketok si Bunga, Bung, udah belum? Nggak ada jawaban, tapi air tuh masih mengalir, Bang. Bung, udah belum? Gitu. Saya dorong, ternyata nggak dikunci, dan itu nggak ada siapa-siapa, Bang. Itu nggak ada siapa-siapa, tapi air itu tetap mengalir. Terus Bunga kemana? Ya saya nggak tahu itu Bunga itu kemana. Itu sampai saya balik lagi keluar toilet itu dengan cara jalan itu berat kaki. Mungkin karena ya nge-freeze lah ya. Karena ini aneh gitu. Yang saya alamin tuh aneh. Saya keluar toilet itu, saya jalan pelan-pelan tuh kaki saya tuh kaku sampai keluar toilet, dan saya masih bingung dengan apa yang saya lihat itu. Karena posisinya itu tetap sama posisi apa yang saya lihat waktu sebelumnya, cuman suasananya berbeda. Kayak gitu. Saya keluar itu, terus nggak jauh itu dari sebelah kanan saya tuh saya ngelihat itu kayak ada lampu-lampu yang berwarna kuning tuh, kayak semacam apa ya? Kayak di kafe-kafe gitu? Iya, kayak di kafe-kafe itu kalau dari jauh tuh. Wah, ini mungkin ada orang nge-camp juga nih. Karena yang saya lihat camp saya itu nggak ada. Karena saya takut, saya samperin ke camp itu, Bang. Saya berharap di situ banyak orang. Saya jalan pelan-pelan ke arah camp itu. Saya deketin, dan itu ternyata bukan lampu. Itu adalah? Itu kayak semacam obor-obor kecil itu loh. Oh, aduh. Dan yang saya lihat itu orang-orang di situ tuh kayak pasar. Kayak ada orang yang lagi ya proses jual beli lah. Di situ ada sayur mayur, ada buah-buahan dan segala macam. Dan anehnya orang-orang yang saya lihat itu semua pakaiannya itu kayak pakaian zaman dulu. Gitu, Bang. Nyasar kemana kamu? Inilah yang saya bingung nih. Nah, sampai situ saya berpikir gini, ini mungkin orang lagi syuting. Syuting kayak syuting kolosal lah ya. Kolosal. Saya coba deketin, di situ ada orang yang bawa gerobak. Tapi yang saya lihat ini
Kalau emang itu syuting pasti otomatis ada kamera, ada segala macam, dan itu nggak ada. Dan kebetulan pas ada orang di bawa gerobak, saya samperin, Bang. Saya tanya, ini ada di mana? Saya tanya, ini saya kok ngelihat begini. Dan dia pun nggak menghiraukan sama sekali. Diem aja, udah kayak nggak ngelihat saya. Di situ aja. Saya akhirnya pelan-pelan mundur, saya berbalik lagi ke arah MCK 13 lagi untuk nyari si Bunga. Saya sempet muter ini MCK 13, saya muter ke belakang itu, dan belakang itu ternyata kan kali. Ada sungai, gitu. Dan nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya coba jalan, saya ikutin alur jalan yang aspal itu. Jadi alur jalan aspalnya itu nggak, kalau yang kita lihat sebelumnya, sebelum saya tidur, itu aspalnya agak lebar. Tapi ini kayak jalan tuh jalannya masih tanah. Aspalnya itu. Waktu saya jalan itu, saya berjalan terus, saya ikutin arah sampai ada cabang-cabang. Saya bingung tuh harus kemana dan gimana. Dan itu kayak apa ya? Saya pernah ngelihat nggak sengaja, itu di persimpangan jalan itu ada pohon besar. Dan itu saya nggak sengaja tuh kayak ngelihat kayak sosok itu kayak semacam apa ya? Semacam pocong, Bang. Dan itu tingginya lebih dari pohon itu, Bang. Itu tinggi banget. Itu tinggi banget, Bang. Dan kayak orang jangkung gimana sih kayak gitu. Tapi wajahnya pun saya nggak ngelihat karena emang posisinya dia tuh tinggi banget gitu. Kayak kalau kita ngelihat tuh kayak cuma ngelihat kakinya aja gitu. Di situ saya langsung buang muka karena saya nggak berani nengok. Saya ambil jalur kiri. Saya ikutin jalur kiri. Karena di situ ada cabang-cabang lagi. Saya ingat waktu masih pramuka atau apa itu, saya pernah ikut kayak cari jejak kayak gitu. Saya cari batu yang bisa nandain saya di jalan itu, Bang. Iya. Jadi karena ada perempatan, ada pertigaan, itu saya selalu tandain karena pikiran saya biar saya nggak muter-muter di situ aja. Saya tandain, nemu batu tuh saya tandain, saya kantongin tuh batu. Saya jalan lagi dan nggak sengaja tuh kayak sekarang logikanya kalau dari camp saya paling belakang. Kalau saya menuju ke arah Danau Buperta itu jauh banget, Bang, ke depan. Gitu. Dan itu saya jalan ke situ itu tiba-tiba nggak ada 2 menit itu di depan saya itu udah ada danau. Waduh. Jadi di depan saya itu udah ada danau di situ. Saya jalan, ini apa ini Danau Buperta? Ya. Tapi yang saya lihat Danau Buperta itu kalau yang ada di Buperta pasti pinggirannya itu seperti banyak pagar. Dan di situ ada kayak kantor gitu di Buperta itu nggak jauh dari situ. Dan itu yang saya lihat nggak ada apa-apa. Kayak semacam danau yang zaman dulu, yang belum ada orang. Tapi di situ banyak rumah-rumah penduduk, Bang. Kayak rumah-rumah jadul, rumah zaman dulu itu, Bang. Di pinggir-pinggir danau itu. Saya coba jalan ke situ, nggak sengaja itu saya ngelihat ada anak pakai baju pramuka itu lagi jongkok perempuan. Tapi madepnya ke arah danau. Pikiran saya begini, itu orang bener atau enggak? Tapi saya berharap itu orang bener. Kalau seandainya orang bener, saya ada temennya gitu, Bang. Minimal saya ada temennya buat nyari jalan dan segala macam. Saya jalan ke situ, saya samperin, dia tuh ternyata lagi nangis, Bang. Lagi nangis, lagi nunduk. Saya nggak tahu kenapa, saya tanya, kakak kenapa? Saya tanya begitu. Dia nggak jawab apa-apa. Dan tiba-tiba sosok itu hilang. Saya mau berbalik lagi untuk meninggalkan danau, saya dengar ada suara teriakan. Saya berbalik muka lagi, berbalik badan kan ke arah danau. Ternyata di tengah danau itu ada perempuan yang minta tolong. Dia ngambang gitu tuh. Dia di tengah danau, Bang. Kayak manggil gitu, kayak minta tolong gitu. Cuman pakaian itu, bajunya itu warna merah. Gitu. Di pikiran saya, secara logika saya gini, ini kalau seandainya orang nggak mungkin, karena nggak mungkin dia berdiri di tengah danau seperti itu, nggak mungkin nih. Ini pasti bisa ngambang juga. Ya, ini pasti bukan orang lah gitu. Terus saya coba pelan-pelan, saya nggak mau ngelihat, saya berbalik badan. Itu ketika saya nengok ke depan, tiba-tiba sosok yang ada di tengah danau itu ada di hadapan saya, Bang. Ada di hadapan saya dengan wajah itu yang udah sedih lah gitu. Sedih, mukanya itu putih, pucet, kayak orang mayat, kayak orang mati. Rambutnya itu panjang,
pakai baju merah. Mungkin kalau orang bilang itu kalau dulu tuh kayak apa ya, kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Mungkin ya itu. Di situ saya teriak sekuat-kuatnya, Bang. Saya teriak sekuat-kuatnya. Dan disitulah saya kebangun di pagi. Ketika saya melek, itu suasana itu udah pagi dan tenda-tenda itu seperti normal, balik lagi kembali seperti semula. Ada lagi. Dan saya kaget bangun. Dan saya itu mengucap, aduh, alhamdulillah banget. Ini cuma mimpi gitu. Pikiran saya begitu, Bang. Mimpi apa dulu jadinya? Belum tahu. Pikiran saya cuma mimpi. Alhamdulillah, mimpi, yeah. Bang. Saya kaget bisa mimpi. Nah, setelah itu karena emang pada pada berberes untuk pagi itu ada yang cuci muka, ada yang sikat gigi segala macam. Saya pergi ke MCK depan saya. Emang MCK itu emang MCK 13 ya. 13. Nah, saya ke depan situ, saya cuci muka dan segala macam. Saya masih notice banget sama kejadian itu. Saya keluar MCK itu, saya ngelihat yang tadi ada lampu-lampu itu. Dan ternyata saya samperin itu, lapangan itu ada, Bang. Lapangannya ada? Ada lapangannya, pendoponya ada. Yang saya lihat itu, yang tadinya itu kayak pasar itu ada. Ini halusinasi apa ngimpi? Nggak tahu lah awalnya gitu. Udah bodo amat gitu kan. Nah setelah dari situ, saya itu kembali lagi ke acara. Acara itu sampai selesai lah. Jalanin tuh sampai selesai, sampai sore selesai. Alhamdulillah selesai, kita beres-beres buat balik pulang. Beres-beres buat balik pulang, saya kurang lebih malamnya di rumah itu, malam pertama di rumah itu saya tuh ngimpi, Bang. Ngimpi kalau saya itu ketemu sama sosok yang pakai baju merah itu lagi. Wow. Dan dia nggak ngomong apa-apa, cuma kayak ngelihat saya itu kayak ngelihat orang bingung. Awal mimpi pertama, saya pagi bangun mungkin ini mungkin karena kebayang kejadian kemarin, kebawa kemarin. Oh, itu cuma mimpi biasa. Oke, dah selesai. Hari kedua, saya dimimpiin lagi. Dan saya bertemu sama sosok itu lagi. Dan di mimpi yang kedua ini, tiba-tiba dia bilang, kembaliin apa yang udah kamu ambil. Di situ saya nggak ngerti apa-apa. Ketika pun saya bangun pagi pun, masih pikiran saya tuh, ini cuma mimpi, cuma ya bunga tidur, mungkin nggak ada arti apa-apa. Saya seperti biasa. Di hari ketiga, itu saya dimimpin lagi, dengan hal yang sama seperti yang kedua tadi, mimpi kedua tadi. Kembalikan barang yang kamu ambil. Mas Angga ambil apa sih? Nah itu saya bingung. Tadinya saya nggak tahu itu saya ngambil apa. Nah setelah saya bangun, saya mikir, selalu saya berpikir. Dan saya ingat waktu itu kan saya ngantongin batu, Bang. Ngantongin batu yang buat saya jejak itu. Buat jalan saya. Dan saya ingat celana saya belum saya cuci, masih saya gantung di rumah. Di kamar. Dan kotor. Dan masih kotor, belum saya cuci. Saya balik saya bangun, saya cek celana saya. Dan iya, batu itu ada, Bang. Berarti kamu sleepwalking dong? Itu dia, saya bingung, Bang. Di situ pikiran saya itu saya mimpi. Tapi di sisi lain, batu itu ada. Yang saya di alam mimpi itu ada. Itu saya bingung, sebingung-bingungnya. Dan saya mikir, ini harus saya apain? Dan akhirnya saya berniat untuk ngebalikin hari itu juga, Bang. Ke Cibubur? Ke Cibubur, saya balik lagi tuh. Saya balik lagi ke sana. Saya ingat waktu itu saya naruh di perempatan mana, ya kan? Waktu saya balikin batu itu tanda yang saya tandain itu ada, Bang. Berarti fix nih doi sleepwalking sebenarnya. Ya, waktu saya balikin batu itu, tanda itu ada. Dan ini saya benar-benar pengalaman yang benar-benar saya bikin pusing sebenarnya. Waktu saya taruh batu itu di situ, seketika itu cuaca itu mendung. Emang pada saat itu saya emang musim hujan, tapi nggak tahu sengaja begitu saya taruh batu itu kayak ada mendung dan ada petir nyamber gitu, gitu, der gitu kan. Dan saat itu juga saya langsung berbalik cepet-cepet pulang. Ketika itu saya lagi nggak ada yang ngemah tuh di situ? Lagi nggak ada yang ngemah di situ? Udah nggak ada, udah waktu itu emang ada, tetap waktu saya ngembalin itu ada. Ada yang kemah, ada beberapa ada. Waktu saya balik lagi ke rumah, malamnya pun itu bener saya nggak dimimpiin lagi, Bang.
Itu saya nggak dimimpin lagi, dan itu buat pengalaman yang benar-benar menurut saya itu udah ger banget lah gitu kan. Itu di tahun 2006. Nah, setelah waktu tahun 2006 itu kan namanya sosmed dan segala macam belum begitu ini kan. Beberapa tahun kemudian, waktu saya main Facebook itu, saya nggak sengaja nyekrol, itu ada apa ya, kayak semacam cerita atau semacam kayak threads gitu lah ya. Ya, betul. Itu menceritakan tentang si hantu Mumun. Dan sosoknya itu persis apa yang saya lihat di tahun 2006. Di artikel itu yang saya baca. Dan disitulah saya mulai tertarik nih sama Mumun ini. Nah, saya cari tahu dan segala macam, dan saya herannya itu gini Bang, ini bener-bener ada gitu. Ternyata saya baca di artikel itu, saya cari, saya riset, ternyata emang itu menjadi legenda di Cibubur ini. Jadi ternyata yang saya baca itu, yang saya tahu, itu ada dua versi Bang. Jadi si Mumun itu emang ada dulu tinggal di salah satu rumah di daerah Danau itu Bang. Gitu. Dan itu kalau nggak salah di tahun sekitar tahun 70-an. Itu belum ada namanya Buperta dan segala macam, itu masih hutan kota. Aku penasaran dengan sosok Mbak Bunga ini teman-teman. Pada saat sebelum malam langit menjadi gelap ya, malam gitu. Berarti Mas Angga sudah pernah ketemu sama Mbak Bunga ini ya? Udah tahu wajahnya ya? Udah tahu. Udah tahu. Pada saat doi bangunin Mas Angga, di mimpi lah ceritanya, ini mimpi ya. Mas Angga bisa mencium nggak aroma dia seperti apa atau nggak ngeh sama sekali karena memang tengah malam, udahlah capek jalan aja gitu? Nggak ngeh. Ada yang aneh nggak dengan si Mbak? Sebenarnya Bunga, ya intinya dia kayak orang diem aja sih, kayak orang lebih kaku. Tapi saya nggak ngeh karena apa ya? Ya kita kalau kita lagi tidur, tiba-tiba kita, ayo bangun. Otomatis otak kita kan belum bekerja dengan baik kan. Kesadaran kita masih setengah-setengah gitu. Rata-rata. Jadi karena saya lihat wajahnya dia si Bunga, ya udah saya ikut aja. Ya udah ayo temenin. Dia nyari kopi dan ternyata lari ke MCK 13. Dan yang saya lihat perbedaan itu cuma suasana aja Bang. MCK 13 tuh legendanya atau ceritanya ada apa sih Mas di situ? Jadi gini loh Bang, kalau yang saya cari tahu di artikel ya, kalau MCK 13 itu emang dulunya tuh banyak orang yang, karena di belakang itu ada sungai Bang. Jadi kayak orang yang pernah dibunuh di situ, kayak gitu-gitu Bang. Pokoknya di daerah situ itu MCK 13 itu udah bener-bener terkenal dengan angkernya itu. Sebelum ada MCK 13 ini, emang udah di lokasi itu emang udah angker. Ada berapa pintu di situ? 4, 5? Pintu itu ada 2, kalau nggak salah deh. 2, gini, 2 gitu. Cuman makin kalau kita masuk ke dalam itu ada sekat. Dan sekarang temboknya warna kuning ya? Sekarang udah bagus. Coba kita lihat nih. Sekarang udah bagus. MCK 13 tuh bentukannya seperti itu teman-teman. Ini MCK 13 Cibubur, bahkan dipasangkan CCTV sekarang. Iya, udah bagus sekarang Bang. Iya. Tapi kalau misalkan di siang hari MCK 13 itu aktif berarti ya? Dipakai anak-anak waktu itu ya? Aktif. Pada saat itu aktif. Anak-anak yang lagi mos juga di situ? Pipisnya, buang air besar ya, kecil? Jadi karena setiap camp pasti ada MCK-nya Bang. Ya. Jadi ada 12, ada 6, ada 7, kayak gitu. Itu luas banget soalnya Cibubur itu ya? Luas banget. Cuman yang terkenal akarnya ya ini MCK 13 ini. Iya. Seserem ini? Iya. Ini kayak pendopo ini Bang. Oh ini kayak pendoponya? Iya, ini pendopo. Kayaknya lebih menenangkan kemah di atas gunung ya? Gue kayak kalau kemah di atas gunung gak ada horor. Ini horor loh ini. Iya. Ada pohon segede gaban gini. Apa yang Mas Angga rasakan kalau sedang buang air di situ? Kalau siang ya? Kalau siang karena waktu itu juga kan pas sikat gigi segala macam itu. Ya biasa aja sih sebenarnya. Kayak nggak ada terjadi apa-apa. Cuma saya selalu notice sama kejadian yang saya mimpi itu. Jadi kalau begitu saya masuk ke dalam itu kayak kebayang yang tadi lagi. Itu yang bikin saya merinding Bang. Batunya bentuknya kayak apa? Batu itu kayak batu kapur bentuknya. Kayak batu kapur. Kamu sebelumnya nggak pernah ada diagnos dari dokter kamu sleepwalking gitu, tidur sambil jalan gitu nggak pernah? Nggak pernah. Tapi saya pernah dari kecil sampai sekarang sih masih sering namanya kalau orang itu sleep paralysis. Ya itu, tidur jalan gitu. Ya, tapi nggak jalan. Nggak jalan. Jadi kayak rep-repan aja. Kayak rep-repan, tapi kita bisa
bisa ngejalan keluar gitu. Ya kayak gini lah. Sebenarnya kalau saya bilang ya, untuk kita masuk ke dunia astral itu nggak cuma jalur lain, Bang. Iya. Dari sleep paralysis pun bisa itu, Bang. Iya. Jadi kalau kita seandainya kita tidur, Iya. kalau kita mulai ketindihan, kita mulai sesak napas dan segala macam, itu kan Abang kalau kita ngelihat tuh mata masih melek kan, suasana di kamar itu masih Iya, pernah aku. masih ada, Iya. tapi badan kita pun nggak akan gerak. Iya. Itu kalau kita berontak, kita akan bangun. Tapi kalau seandainya Abang ikutin alurnya deh, tahan, pelan-pelan, Abang bisa masuk ke dunia yang itu. Kita akan bahas sedikit beberapa urban legend Bu Pertanya Cibubur. Sebenarnya ini cuma 20 menit dari rumahku, tapi aku belum pernah masuk ke sana. Aku penasaran nih, katanya sih ada memang namanya Danau Bumi Perkemahan Cibubur yang cukup horor juga. Ya betul ya Mas Angga? Betul. Yang memang cukup menakutkan di sana. Dan katanya ada juga MCK di Bu Perta yang tadi sudah diceritakan sama Mas Angga. Dan kalau lihat di sini, ada sosok gadis yang menghilang entah kemana katanya. Dan isu ini merebak sejak ditemukannya sesosok mayat perempuan berseragam pramuka. Ya, jadi ada sosok perempuan yang sering banget nih berdiam diri menghadap ke danau. Tapi gitu, kalau dideketin hilang. Ya, itu betul. Ada pengalaman itu betul ya? Itu bener, sama persis. Gimana ceritanya? Itu persis. Yang Mas temuin itu kan? Iya, dan saya kan pernah bilang, saya sempat riset setelah beberapa tahun kemudian kan. Dan di situ pernah terjadi ditemukan mayat yang mengambang di Danau Cibubur dengan pakaian baju pramuka. Dan saya langsung notice kepikiran lagi sama kejadian di 2006 itu, jangan-jangan nih, orang yang saya lihat perempuan pakai baju pramuka itu adalah salah satu tumbal dari si Mumun tersebut. Jadi kalau seandainya tadi saya menolong si Mumun yang minta tolong itu, saya coba jalan ke arah dia, saya kecebur di situ. Mungkin saya menjadi salah satu mayat di situ juga. Selanjutnya, itu. Untungnya nggak nolongin. Mumun ini dalam wujud si Mbak Bunga kan? Enggak. Bunga itu beda lagi. Jadi Mumun ini benar-benar wujudnya seperti perempuan biasa yang wajahnya cantik, tapi apa ya, putih. Pucat itu seperti kayak mayat yang udah meninggal gitu aja udah. Kayak gitu. Cuman nggak serem, makanya kenapa saya nggak begitu takut. Karena emang nggak serem. Iya. Untung Mas Angga nggak gatel sama perempuan ya. Kalau lu gatel, lu udah tenggelam sih Mas, udah kerayu godaan nih. Iya, bisa Mas Angga, kalau misalkan ngomongin soal panitia gitu ya, ada nggak ngerasain atau mungkin juga melalui hal yang sama dengan kamu pada saat acara 2006 waktu itu? Kalau setahu saya sih panitia-panitia lain nggak ada deh. Nggak ada yang ngerasain kejadian yang seperti saya alamin. Nggak tahu kalau di camp-camp lain ya, nggak tahu. Cuman setahu saya nggak ada. Saya sempat juga nanya salah satu panitia saya, karena saya nggak percaya nih sama diri saya sendiri, tuh saya nggak percaya sebenarnya tadinya. Saya nanya, lu tadi ngeliat gua nggak pergi malam? Jalan. Dia tidur di sebelah saya kan. Ya lu tidur di sebelah gua sampai sekarang. Oh berarti sukma kamu yang jalan. Itulah yang pikiran, saya nggak tahu. Itu roh kamu berarti Mas? Di luar nalar, bener-bener di luar apa yang. Tapi kamu bisa ngerasain jalannya, ke-13-nya, bahkan sana kamu kotor, batu kapurnya ada ya. Danau itu luas Bang, jadi danau itu luas, ada kebagi dua sama danau Bu Perta sama danau Cibubur sebelahnya itu. Nah danau yang sebelahnya itu biasa dibuat mancing. Nah biasanya di situ Bang. Jadi kalau orang mancing itu pun sering didatengin itu sering. Datengin si perempuan itu juga sering. Banyak saksi-saksi yang udah pernah ngalamin di situ. So, dari pengalaman Mas Angga memberikan pesan apa kepada siapapun adik-adik kita yang mau berkemah di Bumi Perkemahan Cibubur? Ya, yang satu lebih ke cara bicara atau bercanda yang lebih sopan lah. Setuju. Ya. Jangan sampai ada yang nyeleneh atau ngomongin yang hal-hal yang di luar nalar atau gimana. Karena memang itu lokasi itu memang benar-benar sakral, kalau saya bilang. Sakral dan nggak kayak lokasi biasa-biasa aja. Karena emang walaupun tempat lain pun ada sebenarnya. Cuma bagaimana kita cara kita aja untuk saling
masing-masing gitu. Jangan sampai mengusik. Gitu aja sih kalau menurut saya. Kalau ngomong soal bumi perkemahan ya teman-teman, jangankan kita berbicara kotor atau bahkan yang paling gila adalah berzina, lu gila sih. Mengucapkan hal yang kotor aja kita sebisa mungkin hindari lah. Hindari. Jangan sampai, karena aku pastikan kalau kamu nakal-nakal di bumi perkemahan, solusinya nggak di hari itu. Kamu harus kembali ke rumah. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, pasti kamu harus balik lagi. Gitu. Ya. Percaya sama aku. Kamu harus balik lagi ke bumi perkemahan tuh. Mending kalau Cibubura aja. Betul. Coba misalkan lu kemahnya di Gunung Gede. Nah, itu Lu di mana? Lu ke Surya Kencana. PR. Balik lagi capek banget. Jadi jaga diri, jaga sikap, jaga ucapan kalau misalkan ke bumi perkemahannya. Oke, itu aja pesan dari Abang dan juga Mas Angga. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga ini episodenya bisa kalian nikmati dan kalian ambil pelajarannya. Sekali lagi, kalau di bumi perkemahan atau camping dimanapun, kalau ada sosok yang ngajak kalian, dicek dulu. Saran gue ya. Kita pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.